Assalamualaikum. Nah, ini saya sama siapa? Pak Mansur ya? Pak Mansur ya. Pak Mansur. Iya. Pak Mansur, Iya. ini saya mau nanya. Nah, tadi kan Pak Mansur ngasih nunjuk tuh Iya. kobakan. Iya. Awal mulanya kobakan itu emang dari dulu Iya. udah ada apa awal mulanya gimana? Udah ada. Oh, udah Emang ada. udah ada. Udah ada. Udah ada. Terus mitosnya itu Hmm? buat apa itu? Mana Pak? Fungsinya? Ya itu fungsinya ya itu yang bisa dari nenek saya, dari rumah nenek saya yang minta katanya nggak mau laku Iya. atau sebul atau gimana gitu ya, nggak mau dapat jodoh, Nggak mau jodoh. ke sumur ini gitu. Bawa ke sumur tadi? Iya ini kobak ini Kobakan yang tadi. dibagiin, gitu. Itu ceritanya. Ceritanya. Ya, Terus jadi, kalau untuk manggilnya gimana tuh? Apa kita harus pakai ya syarat apa gimana? ya itulah paling juga kalau anu mah kita kesini mau ini udah ya sebut Mbak ini ibu Mbak Maria gitu aja. Ibu Mbak Maria. Iya nanti kita balik saya minta ini dikabur di sini segala macam gitu ya udah aja. Kalau untuk yang penunggunya atau penghuninya? Ya sama saya juga di sini ntar diantar bisa. Oh, Iya, diantar. soalnya saya cucu ya kan. Oh, cucunya. Iya, gitu. Mohon maaf, Pak. Iya. Nah, kalau dipanggilnya biasanya ini yang penunggunya siapa? Atau pemilik? Mbak Paul. Mbah Paul. Mbak Paul ya. Ah, ya udah. Jadi Kalau sini kayak apa-apa mah kalau kayak jagoannya gitu Pak. Ya algojonya lah. Algojo. Iya. Dia sebutnya. Bisa dibilang Algojo juga, Jawara ya? Iya. Iya. Memang dia penjaganya. Oke, Pak Mansur, makasih ya Iya. atas infonya. Iya. Ya makanya kalau udah kita dari sini nih kan disebut ya Bapak Pak ya. Ya kita bila mana mau ada perlu, mau ada kepentingan sama saya dijerak tanah 3 kali Mbak Pak. Oh, siap. Minta dijabah gitu. Segala-galanya gitu aja. Iya. Oke. Saya ngasih saran gitu aja. Dijerak bumi 3 kali, kita sebut nama dia. Udah. Gitu Pak. Berarti sebut nama dia 3 kali nih? Iya, alhamdulillah. Yang utama ya di apa tuh? Diiring lah. Dikawal sama dia. Kawal. Ya, udah. Malam ini kita akan mengungkap sebuah kobakan atau dibilang tempat air kolam yang dibilang komandan bisa mengabulkan permintaan. Sekarang kita lihat proses untuk pemanggilannya. Oke, permisa. Sekarang kita mulai proses pemanggilan atau penarikan makhluk yang ada di sini atau penghuni di sini. Makhluk bentuk apapun yang merasa dirinya sering disambat atau dimintain tolong dari warga sekitar ataupun orang di luar satu kampung daerah sini yang panggilannya Mbak Pakul, lalu perintahkan kalau memang engkau benar-benar sosok yang digembar-gemborkan dari kaum manusia, maka persilahkan. Jika engkau hanya ingin tahu, silahkan masuklah ke wadahnya. Baik Bapak sendiri ataupun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kalian yang merasa dipanggil sebagai Mbah Paul? Kamu. Kamu siapa? Aku adalah sosok manusia. Manusia yang tidak lain memang ditakdirkan, digariskan, nobatkan atas dasar izin restu min Allah untuk mendatangi di mana tempat-tempat yang dikeramatkan dari yakni kalangan bangsa manusia. Apa tujuannya kesini? Tujuanku hanya ingin tahu, apa benar lokasi ini benar-benar diakui dari kalangan bangsa manusia dari zaman dulu sampai sekarang memang yang boleh dibilang tempat lokasi yang angker ataupun keramat. Begitu. Yang sosok ini siapa? Penunggu. Berupa apa? Ular. Iya, iya, iya. Siapa? Kalau penunggu ini berarti apanya kamu? Hah? Rewangku. Berarti pembantumu? Iya. Aku butuh Bapak Ul yang dikembar-kemborkan dari kalangan bangsa manusia. Iya, aku sendiri. Begitu. Kalau memang kamu sendiri yang mengantarkan lokasi ini, konon ceritanya itu cucunya dari Ibu Komaria. Iya. Namanya Pak Mansur. Kamu kenal? Ya. Pertanyaanku pada kalian dan seluruh penghuni yang di sini, dengan kedatanganku ke sini, apa marah? Ya. Apa yang bikin kalian marah? Mengusik tempatku. Mengusik. Ya. Ada pertanyaan lagi. Perjalanannya Bapak Ul itu, apa benar yang disampaikan dari mulut ke mulut Bapak Ul itu ada terah alur dari daerah luar Batam? Ya, benar. Nah, jujur. Ya. Benar. Begitu. Berarti dengan kedatanganku ke sini kalian tidak terima. Kenapa? Tempatku terganggu. Terganggu. Berarti dulunya engkau seorang jawara kampung di lokasi daerah sini. Ya, benar. Iya. Berarti yang mengabulkan orang yang pada mandi di tempat lokasi air tersebut yang konon ceritanya tidak akan kering walaupun kondisi kemarau panjang itu, yang mengabulkan siapa? Aku dan pasukanku. Banyak jumlahmu. Banyak. Terus pada kemana? Lari. Kenapa? Berurusan. Iya. Berarti kamu malam ini telah menipuku. Kau bukan sosok makhluk dari kalangan bangsa manusia yang disebut Mbah Paul tersebut. Hah? Jujur. Jujur. Kau bukan Bapak Paul, bukan? Kenapa? Kau dari kalangan bangsa Genderwo? Berarti cara untuk memanggilmu berarti dengan tipu daya trik itu membakar rokok jinggo itu sebenarnya untuk menghadirkan kalian. Iya. Kau tidak terima? Kau sudah bertempat di lokasi sini berapa tahun? Berapa? Ratusan tahun. Berarti tingkat kalangan abad begitu.
Kamu benar, sekelompok dengan makhluk genderuwo ini. Tujuan kamu apa? Menyesatkan. Dengan cara apa? Sesaji. Berarti kalau datang ke sini harus bakar rokok jinggo dan membawa sesaji, begitu? Berarti yang mengabulkan kalian. Begitu? Iya. Benar Pak Mansur? Iya, Pak. Oh, iya, iya. Mana pasukanmu? Kamu kan di sini sebagai sosok patih sama raja. Di mana pengikutmu, pasukanmu? Berurusan. Kenapa? Tidak tahu. Hmm? Tidak tahu. Tidak tahu. Takut. Ya. Sekarang bentuk rupamu ini adalah sosok seekor ular hitam. Matanya merah. Hitam kelam. Penghuni di daerah sini. Apa kesukaan kalian? Agar manusia yang datang ke lokasi tersebut, lokasi ini bisa dikabulkan dengan bantuan dari kalangan bangsa manapun dari kalangan bangsamu. Kesukaan kalian apa? Rokok. Oh, ambil rokoknya itu. Ini rokoknya yang bakar. Dia mempraktekkan. Lagi. Ini kesukaan kamu? Iya. Ya. Gitu. Enak. Andaikan diganti selain rokok tersebut, bukan rokok jinggo. Nggak suka? Oh, iya. Jadi itu caramu, begitu ya? Iya. Kalau sosok ular ini, apa kesukaanmu? Hah? Temanmu ini, patihmu ini, seekor ular, apa kesukaannya? Ayam. Oh, berarti kalau sesaji itu ada bekakaknya, ayam begitu. Oh, iya. Berarti yang datang selama ini yang disambat Mbah Paul itu sebenarnya bukan Mbah Paul, sebenarnya kalian ini. Ya. Kalian punya kemampuan? Hah? Punya kemampuan? Pertanyaanku, di mana lokasi yang dikeramatkan dari kalangan bangsa manusia yang didatangi berbondong-bondong dengan 1000 cara keinginan agar cepat tercapai, cepat terlaksana, yaitu menyediakan kesukaan kalian, baik bentuk rokok ataupun kopi, hitam ataupun sesaji. Pertanyaanku, andaikan kau tidak mengabulkan, bagaimana? Pasti mengabulkan. Iya. Berarti pasti mengabulkan. Mbah Paulnya kemana? Yang konon ceritanya Mbah Paul ini jawara di kampung ini. Di mana?
Tidak tahu. Kita tahu. Kenapa? Ada pesan. Berhubung aku datang ke lokasi ini, di mana tempat yang dikeramatkan, yang banyak orang meminta atau memuja dengan cara menyediakan sesaji berbagai macam bentuk agar keinginan terlaksana tercapai. Di mana tempat itu yang jelas berarti mengarahkan tentang syirik, melencang dari aturan agama, melencang dari aturan akidah. Manakala ada tempat lokasi ataupun bangsa orang pintar yang memiliki kemampuan dengan menyediakan sesaji, apapun bentuknya, atau menyediakan kopi, apapun alasannya, atau menyediakan rokok, bentuk rokok apapun yang diinginkan, berarti itu sekelompok bangsa jin. Kalau orang tersebut datang dan mengabulkan keinginan tersebut, sayang disayangkan. Agama yang kita yakini dari luhur nenek moyang kami mengarahkan dengan tipu daya trik cara melencang dari aturan agama juga akidah yang dinamakan syirik, menyediakan sesaji tersebut. Syirik itu dosa yang susah diampuni sama Allah. Maka dari itu, agar kalian tidak bisa mengabulkan apapun, di mana tempatnya di situ akan berpijak aku, maka di situ pula harus lenyap. Berapapun jumlahnya. Paham? Kau masih berontak? Walaupun engkau tercipta dari api neraka, bangsa iblis tercipta dari api neraka. Yang dihisap itu adalah kobaran api, tapi api itu akan membakar seluruh tubuhmu semuanya. Kalau kalian ingin tahu siapa aku, itu tidak perlu tahu. Belum waktunya, belum tiba saatnya aku menampakkan diri kebenaran siapa aku. Aku hanyalah sosok manusia. Manusia biasa. Manusia yang lahir dari rahim seorang ibu. Yang bukan dari kalangan ningrat ataupun kalangan jabatan yang berkuasa di seluruh Nusantara. Bukan, aku lahir dari manusia biasa. Yang bahkan tentang pengetahuan tentang agama pun boleh dibilang nol. Tapi aku lahir dengan penuh kebanggaan berkat rahmat ridhonya Allah. Dan dapat restunya dari sosok seorang ibu dan sosok dari seorang ayah. Maka aku bisalah seperti ini. Nah, dari itu, berapapun jumlah kalian, aku perintahkan ini mandat sabdaku, restu minallah, menyertai segala keinginan maksud tujuanku yang tidak lain untuk memberantas tempat-tempat yang dibilang dikeramatkan dari kalangan bangsa manusia. Leburlah dari wadah ini, tidak akan berbentuk. Tidak akan berbentuk. Masuk dan tidak akan berbentuk. Lebur, menyatu. Tidak akan terbentuk bentuk apapun. Andaikan keluar pun pasti keluar secara bentuk kotoran. Leburlah. Meleburlah. Meleburlah. Tidak berbentuk dan tidak akan lahir kembali. Keluar dari bentuk kotoran. Lahir dari bentuk kotoran tersebut tidak akan
kepada orang-orangku yang sesuai dengan segala keinginan hati yang tertanam dalam sanubari melalui detak jantungnya sesuai mandat sabdaku. Tidak akan mengacaukan entah itu bentuk fisika, semuanya melebur. Tidak terlalu. Wahai sosok manusia yang dipanggil sebagai Mbah Paul yang konon ceritanya seorang jawara di lokasi ini, hadirlah kalau memang kau ada. Hadir kemampuannya agar aku bisa tahu siapa sebenarnya dirimu, benar atau ada atau tidak. Hadirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini siapa? Mbah Paul begitu. Kenapa Mbah Paul tidak hadir dengan kondisi keinginanku tadi? Apa Mbah Paul benar yang disampaikan orang di sini dulunya itu Mbah Paul seorang jawara? Ya, Prabu. Nah, Ada yang perlu kau sampaikan? Prabu. Kenapa? 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 Sedih. Karena manusia salah menggunakan penyampaian begitu manggil namamu, tapi pada akhirnya untuk tujuan-tujuan tertentu yang melenceng dari aturan agama juga tidak begitu. Ya, Makanya kau banyak beristighfar begitu. ya, Prabu. Ada benar. Begitu. Ya, Prabu. Ya udah, kalau begitu silakan tinggalkan wadah ini, kembalilah kau asalnya. Kau akan lahir kemampuanmu manakala sesuai dengan kriteria manusia yang sama fitrahnya di agama, manusia yang lahir yang tidak memiliki sifat sombongnya, manusia yang memiliki ketawaduhannya, dan manusia yang mengeluarkan perkataannya bukan kata-kata yang sombong atau menyakiti sesamanya. Maka aku pun meridhoimu untuk lahir menempati wadah sosok manusia tersebut, di mana Allah yang akan menggariskan, menopatkan, mentakdirkan kelak kemudian hari. Tidak akan tinggalkan wadah ini. Assalamualaikum. Kamu normal seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Cahaya Nusantara datang ke lokasi yang konon diceritakan dari kalangan bangsa manusia. Lokasi tersebut memang dikeramatkan atau mengandung mistis yang intinya didatangi dari kalangan bangsa manusia
yang kedatangannya itu dengan tipu daya, dengan cara menyediakan sesaji atau membakar rokok, jinggo, padahal itu trik jin, trik iblis yang padanya untuk menyesatkan. Karena cara-cara seperti itulah manusia akan terjerumus karena lebih mudah daripada mendawamkan kalimat-kalimat Allah untuk di tempat lokasi yang diridhoi Allah, yaitu musola atau masjid. Tapi pada akhirnya orang-orang di zaman sekarang itu akan lebih semangat, lebih yakin manakala datang berbondong-bondong di lokasi yang dikeramatkan dari kalangan bangsa manusia, yang segala keinginannya itu cepat tercapai. Sebenarnya itu tipu daya dari kalangan iblis ataupun jin. Maka dari itu pesanku, wahai seluruh saudara muslimku di mana engkau berada, ini aku muncul kembali bukan untuk memamerkan kemampuan, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kesombongan, bukan untuk minta disanjung ataupun dipuji. Lebih baik aku dihina, lebih baik aku dikecam, lebih baik aku dicaci dengan cara inilah. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, di mana engkau berada, manakala engkau mencaci aku tidak akan marah. Manakala engkau mengecam aku pun tidak akan murka. Manakala engkau menghinaku, aku pun tersenyum. Karena semuanya itu, manakala engkau mencaci berarti itu tandanya engkau cinta kepadaku, maka segala kesulitan ataupun dosa yang aku tanggung itu untukmu. Maka dari itu pesanku, manakala ada sosok manusia yang merasa dirinya memiliki kemampuan ridhonya Allah, apalagi berkiprah tentang agama, selalu menyampaikan, mengemban amanahnya Nabi, tapi sosok manusia tersebut masih mengeluarkan umbaran kata-kata yang kotor. Pertanyaanku, Nabi yang mana? Baginda Nabi sendiri seumur hidupnya belum pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, belum pernah mengutarakan kata-kata yang menyakitkan untuk sesamanya. Mari kita sadar, diamku bukan karena takut, diamku bukan karena ketakutan. Diamku itu adalah cara agar segala dosa yang ku miliki, yang pernah aku perbuat, itu diambil alih untuk wahai orang-orang yang sudah mengecamku di mana engkau berada. Pesanku, satu, jangan sekali-kali manakala ada tempat, lokasi ataupun orang pintar yang mendatangkan segala keinginannya, tapi ada embel-embel menyediakan sesaji, entah itu berbentuk kopi, entah itu berbentuk buah, entah itu berbentuk rokok, maka jelas aku yakin bahwa manusia tersebut itu memiliki dengan terah alur kemampuan dari kalangan iblis atau jin. Itu prinsip dan keyakinanku. Tapi kalau manusia yang mendatangi dengan mendawamkan kalimat Allah, berarti cara seperti itulah yang patut tiru. Tapi ada satu syarat. Tempat yang layak patut itu, andaikan bisa diambil alih di tempat, yaitu tempat tinggalmu sendiri, ataupun di musola, ataupun di masjid. Kalau hanya tempat-tempat biasa, manakala tempat yang harus didawamkan itu harus suci, sedang tempat tersebut itu belum mengartikan kesuciannya, belum yakin kepastian untuk kesuciannya, maka pesanku, jangan sekali-kali mudah percaya penyampaian-penyampaian, apalagi jin ataupun iblis bisa berbentuk siapa saja, bisa mengaku siapa saja, bisa sosok siapa saja. Itu jin dan iblis, kecuali bentuk rupa baginda Nabi, pemimpinku, tidak akan bisa ditiru dari kalangan bangsa iblis manapun, jin manapun. Karena apa? Nabi Allah, kekasih Allah, Nur Muhammad diciptakan sebelum wadah kasar Muhammad diciptakan, itu diciptakan lebih dulu. Makanya Muhammad adalah kekasih Allah dan tidak akan bisa ditiru dari kalangan bangsa manapun. Pesanku, ingat, yakinlah satu dengan keyakinan kalian. Wahai saudara muslimku, engkau berada dengan yakin, memiliki hakul yakin, maka dasar itulah manakala kalian mendawamkan kalimat Allah dengan keikhlasan, maka segala keinginanmu akan tercapai. Tapi manakala dengan cara trik untuk menyediakan sesaji, kemampuan yang kalian inginkan atau tujuan yang kamu harapkan itu adalah semu, pada akhirnya akan mengalami kehancuran,
pada akhirnya akan mengalami kegagalan, kekecewaan. Itu pasti. Karena tipu daya jin ataupun iblis tujuannya tidak lain untuk menjerumuskan dari kalangan bangsa manusia dengan 1000 cara. Itu pesanku. Saya lahir, saya muncul kembali bukan untuk mencari ketenaran. Ingat, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari pujian, tapi lahir aku kembali bersama orang-orangku. Cahaya Nusantara tidak lain hanya untuk meluruskan, percaya atau tidak, manakala ada keraguan dari kalangan bangsa manapun, manusia manapun, tunjukkan di mana tempat terangker di muka bumi ini, dan aku akan datang. Tapi satu syarat, butuh waktu perjalanan, karena untuk mendatangi lokasi tersebut butuh anggaran. Rombonganku, timku bukan kalangan orang-orang yang di luar sana selalu mapan. Kondisi orang-orangku, kondisi semuanya dalam kondisi kenikmatan. Itu pesanku. Carikan tempat terangker di muka bumi ini. Aku pasti hadir, aku pasti datang. Andaikan di lokasi tersebut aku kalah, berarti itu adalah takdirku. Dan sekaligus keyakinanku tidak lain. Kemampuan mana yang lebih unggul, kekuatan Allah ataupun kemampuan yang didatangkan dari kalangan bangsa manapun, bangsa jin ataupun iblis. Ingat pesanku, yakinlah sepenuhnya sama Allah. Manakala mendawamkan kalimah, pesanku, jiwai, cintai ayat Allah dengan ketulusan hatimu, keikhlasan hatimu. Allah tidak butuh jumlah, tapi Allah butuh keikhlasan hatimu, wahai kalangan bangsa manusia. Itu pesan dari baginda Nabi. Apabila ada perkataan atau sikap perilaku saya bersama orang-orang saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataanku ada yang menyinggung dari semua orang yang menonton videoku, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita saling memaafkan dengan kata maaf. Allah pun akan menurunkan rahmatnya. Allah pun akan memberikan kemudahan untuk kita selama kita hidup di alam dunia ini. Dan semoga Allah pun mencatat amal kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemirsa pengungkapan tentang kobakan atau air yang diyakini bisa mendatangkan atau memberi rezeki apapun dalam bentuk apapun akan segera dikabulkan. Ternyata itu semua hanyalah tipu daya jin ataupun iblis. Sekian video dari saya. Apabila ada salah ataupun kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.